Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selanjutnya kami ucapkan kepada yang terhormat Bupati Brebes Ibu Haja Paramita Widya Kusuma, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Yang kami hormati Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Brebes. Yang kami hormati pemateri kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Ibu Profesor Dr. Ripka Ciptaning PAAK. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Yang kami hormati Kepala DP3 KP Kabupaten Brebes, serta yang kami hormati Kepala Bapperlitbangda atau yang mewakili. Yang kami hormati segenap hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya lah, sehingga kita bisa berkumpul di aula lantai 5 kantor pemerintahan terpadu Kabupaten Brebes dalam keadaan sehat walafiat. Dan selanjutnya marilah kita buka acara pada kesempatan pagi hari ini, yaitu talk show kesehatan dengan tema profesionalisme tenaga kesehatan dan upaya penurunan stunting di Kabupaten Brebes pada hari ini, Sabtu 19 April tahun 2025, dengan bacaan basmalah. Hadirin dimohon berdiri. Kita berdoa bersama, dan selanjutnya doa akan dipimpin kepada yang kami hormati Bapak Doni Hendri SSI APT MPAM SCI. Disilakan. Acara pada ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala kepada seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa dengan Islam bagi yang beragama Muslim dapat menyesuaikan dengan keadaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafirin wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, hari ini kami hadapkan diri kami kepadamu. Kami tundukkan hati kami bermunajat kepadamu. Kami pasrahkan jiwa dan raga kami kepadamu. Ya Allah,
hadirkanlah kekhusyukan dan keikhlasan dalam doa kami. Dalam pengawasan-Mu ya Allah, pada hari ini kami berkumpul dalam kegiatan talkshow kesehatan dengan tema profesionalisme tenaga kesehatan dan upaya penurunan stunting di Kabupaten Brebes. Karena itu ya Allah, lancarkanlah kegiatan ini, bukakanlah pintu hati kami, berikanlah pemahaman dan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang kami hadapi. Penuhilah pertemuan ini dengan segala kebaikan dari awal sampai akhir nanti. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah kegiatan ini sebagai bentuk nyata ibadah kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan dan dusta yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami ya Allah, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami selain Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keselamatan kepada kami dan kepada para pemimpin-pemimpin kami dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Laporan penyelenggara oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Selanjutnya kepada yang kami hormati Ibu Inneke Tri Sulistiawati SKM Mkes, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Brebes Ibu Hajah Paramita Widyakusuma SE MM di akuntansi milik kesehatan, asuransi kesehatan, mohon maaf, ahli asuransi kesehatan. Selamat datang Ibu di Kabupaten Brebes, matur nuwun rawuhnya. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Brebes Bapak Ahmad Saiful Ansori. Yang kami hormati Asisten Sekda Bidang Kesejahteraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Yang saya hormati Kepala Bapelitbangda atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala DP3KB Pak Ahmad Makmun atau Nuwun. Kemudian yang saya hormati, saya cintai dan banggakan seluruh peserta pertemuan hari ini dari 38 puskesmas, kepala puskesmas, kemudian PJ klaster 2, kemudian koordinator tim nakes door to door, kemudian juga dari kader tim pendamping keluarga sekecamatan Brebes, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, izinkan sebelum saya menyampaikan laporan penyelenggaraan, kami mengucapkan karena ini masih bulan Fitri. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kami sampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan talk show kesehatan dengan tema profesionalisme tenaga kesehatan dan upaya penurunan stunting di Kabupaten Brebes. Latar belakang kegiatan ini, sebagaimana kita ketahui, stunting menjadi salah satu permasalahan kesehatan utama di Indonesia yang menyimpan tantangan multidimensi. Berbagai permasalahan dan faktor risiko stunting berada di setiap siklus kehidupan manusia, mulai dari masa pengasuhan bayi, balita, anak remaja, calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dengan prevalensi stunting yang masih tinggi dan dampak pada pembangunan manusia yang cukup signifikan, stunting menjadi indikator kekurangan gizi kronis pada anak yang harus mendapat perhatian. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak berada di bawah minus 2 standar deviasi pada standar WHO untuk pertumbuhan anak. Stunting memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang, tidak hanya bagi individu tapi juga bagi masyarakat
hingga negara karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau survei status gizi Indonesia singkat SSGI, prevalensi stunting Kabupaten Brebes berdasarkan hasil survei tersebut tahun 2021 ada di angka 26,3, kemudian 2022 naik menjadi 29,1, ini paling tinggi se-Jawa Tengah. Tahun 2023 alhamdulillah turun 21,6, dan tahun 2024 hasil survei status gizi masih kita tunggu Ibu. Kemarin ada informasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk prevalensi stunting di Provinsi Jawa Tengah sudah turun, yang semula 20,7 di tahun 2023 hasil survei SSGI Provinsi Jawa Tengah menjadi 17,1. Ini yang kabupaten kota angkanya belum turun, kita masih deg-degan. Kemarin waktu kami seprovinsi Jawa Tengah mengawal untuk survei status gizi, kita punya angka 19,04 Ibu. Mudah-mudahan, karena kemarin informasinya plus minus dari hasil pengawalan, seperti di provinsi kemarin hasil pengawalan 15% kurang lebih, dan kemarin yang dirilis oleh Kemenkes 17,01. Mudah-mudahan kita minus dari 19 menjadi 17, mudah-mudahan, amin. Kita tunggu saja infonya minggu depan akan dirilis untuk prevalensi stunting tingkat kabupaten kota. Kami lanjutkan, berbagai faktor yang dapat mempengaruhi status gizi masyarakat seperti masalah ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan, budaya, pertanian dan sistem pangan, akses air bersih, sanitasi lingkungan, serta perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan anak, kurangnya konsumsi pangan yang bergizi yang disebabkan oleh kemiskinan yang menjadi salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan gizi buruk. Di sisi lain, kita juga memerlukan perlindungan anak untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah tentunya tidak bisa bekerja sendiri untuk menyelesaikan permasalahan stunting, perlu upaya dan komitmen yang kuat serta kolaborasi dengan lintas sektor dan semua mitra pemerintah, baik swasta, semua lapisan masyarakat untuk mencegah dan menurunkan stunting. Beberapa upaya yang telah dilakukan di pemerintah Kabupaten Brebes, kita juga sudah mengeluarkan beberapa produk hukum atau regulasi, baik berupa perda, peraturan bupati, surat edaran bupati, surat keputusan bupati terkait dengan gerakan atasi stunting atau gaspol. Kemudian ada pemberian PMT untuk baduta, distribusi tablet tambah darah untuk ibu hamil KEK dan ibu hamil anemi, juga untuk calon pengantin. Kemudian ini juga ada program Jumat Ceria, Rias Canting, kemudian penanggulangan stunting itu sendiri, dan juga penggunaan dana desa untuk intervensi stunting di desa. Ini juga kita lakukan selain regulasi, juga berbagai intervensi sensitif dan spesifik yang sudah dilakukan oleh semua sektor yang ada di pemerintah Kabupaten Brebes. Sejalan dengan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati Brebes periode 2025-2030 untuk mewujudkan Brebes beres, berkeadaban, ekonomi tangguh, responsif, edukatif, sehat dan sejahtera, di mana salah satu misinya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, tangguh dan berdaya guna. Maka kegiatan kita pada hari ini insya Allah juga sangat relevan untuk mendukung program mewujudkan Brebes beres. Sektor terkait dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Brebes.
juga untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi di jajaran pemerintah Kabupaten Brebes dan sektor terkait dalam upaya penurunan stunting, dan tentunya ada pembekalan-pembekalan lain yang nanti akan disampaikan oleh narasumber memperkuat kita dalam memberikan pelayanan, khususnya pelayanan kesehatan di Kabupaten Brebes. Strategi pelaksanaan kegiatan hari ini adalah tempat di Aula Iza Priyanti, kantor pemerintahan terpadu, lantai 5, kemudian waktu pelaksanaan hari Sabtu tanggal 19 April pukul 9 sampai dengan selesai. Untuk peserta 160 orang yang terdiri dari Kepala Puskesmas, penanggung jawab klaster 2, kemudian koordinator kegiatan nakes door to door, kader tim penggerak, kader tim pendamping keluarga, kemudian lintas sektor dan jajaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Materi pertemuan ini akan disampaikan oleh narasumber Ibu Profesor Honoris Causa Dr. Rika Ciptaning, ahli asuransi kesehatan, yang bertemakan gotong royong dalam mencegah stunting. Metode pelaksanaannya dengan paparan oleh narasumber dan juga dilanjutkan diskusi tanya jawab. Sumber pembiayaan kegiatan hari ini dibebankan pada anggaran pendapatan daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dan DP3 Kabupaten Brebes. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan terkait penyelenggaraan kegiatan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber, Bapak Ibu sekalian, kemudian segenap panitia yang telah mempersiapkan sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga mohon maaf tentunya dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih banyak kekurangan. Mohon bisa menjadikan maklum kita semua. Dan selanjutnya berkenan Ibu Bupati untuk bisa memberikan sambutan arahan sekaligus membuka kegiatan kita hari ini. Demikian laporan kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Profesor Honoris Causa Dr. Rika Ciptaning, PAAK, Asisten Sekda Bidang Pemerintah dan Sesra Dr. Randes Khairul Abidin MM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ibu Inneke Tri Sulistiowati SKM MKes, dan yang saya hormati Kepala DP 3 KB Kabupaten Brebes Dr. Randes Ahmad Makmun MSI, Kepala Baperlibangda Kabupaten Brebes atau yang mewakili Ketua Tim, dan yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Brebes Bapak Ahmad Saiful Ansori, dan yang saya hormati jajaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Kepala Puskesmas Kabupaten Brebes, PC Klaster 2 Puskesmas, Koordinator Nakes Door to Door, dan yang hadir di RUT RSUD Ketanggungan sudah hadir. Di RUT atau perwakilan RSUD Brebes sudah hadir. Oh, sudah hadir. Oh ya Bu Aris. Kemudian yang saya hormati kader tim pendamping keluarga Kecamatan Brebes yang saya hormati serta yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan makmunahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan yang sehat dalam acara peserta talkshow kesehatan, profesionalisme, tenaga kesehatan dan upaya penurunan stunting
dan ibu hamil. Sebenarnya ini ditambahin lagi ya, ibu hamil berisiko tinggi ya, karena saat ini kita sudah memberi bendera, Bu Dokter, bendera warnanya pink. Berarti kalau rumahnya ada bendera warna pink, di sana ada stunting dan ibu hamil berisiko tinggi. Jadi ini para nakes harus juga peka, sudah melihat ada benderanya, bukan bendera PDI Perjuangan. Pagi ini kita berkumpul, saya pribadi sangat ilmu-ilmunya kepada saya sebagai senior yang dari mulai tahun berapa ya Ibu jadi DPR RI Bu? 2004. Nah ini udah cukup lama, dan beliau pernah menjabat sebagai ketua komisi bidang kesehatan, komisi 9 ya Bu ya. Nah, ini beliau ini sangat mahir, udah di luar kepala, sudah pokoknya sangat cerdas ya, sehingga saya undang ke Brebes untuk bisa membenahi stunting yang cukup tinggi di Jawa Tengah. Ini adalah Brebes, dan kematian ibu dan anak. Kemarin juga saya dapat laporan dari Tonjong, Kecamatan Tonjong, ada ibu hamil ya, dan kemudian anaknya meninggal dalam kandungan di usia 7 bulan. Nah ini maksud saya, yang seperti ini jangan sampai terulang kembali. Dan kemudian pelayanan kepada masyarakat tentunya ini harus betul-betul baik, senyum, sapa, salam harus selalu diberikan untuk masyarakat kita, apalagi yang di puskesmas, karena saya masih mendapatkan laporan katanya dokternya, kemudian perawatnya judes ya, nggak senyum, lagi men apa ya. Ya mudah-mudahan nanti setelah Ibu Ripka Ciptaning ini memberikan arahannya kepada kita, ilmu-ilmunya kepada kita, karena kita adalah pemerintahan baru, kita juga harus menunjukkan wajah baru, kemudian pelayanan yang prima untuk masyarakat, pelayanan yang ramah sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan visi misi Bupati. Ibu Dr. Ripka di Brebes ini jumlah desanya 297. Kita hanya memiliki 38 puskesmas. Yang rawat inap, yang bisa rawat inap berapa? 23. Selebihnya sisanya belum bisa Ibu. Dan kita punya rumah sakit 3 di Brebes sini, di kota 1, kemudian di Ketanggungan 1, dan di selatan 1. Jadi memang untuk pelayanan kesehatannya belum bisa prima Ibu, sehingga saya dan Wakil Bupati memberikan program nakes door to door. Jadi supaya nakes ini bisa berkunjung ke masyarakat, ke warga kita, datang ke rumah-rumah untuk bisa mengobati ya, karena saya juga berharap nakes itu datang ke rumah-rumah warga sudah membawa pengobatan, obat-obatan yang lengkap. Jadi sehingga masyarakat tidak usah jauh-jauh harus ke puskesmas, apalagi yang desanya ini tidak ada puskesmasnya. Tadi malam evakuasi juga oleh petugas nakesnya. Sekarang sih kayaknya sudah mulai ya, mulai bagus pelayanan nakesnya.
Mudah-mudahan dengan hadirnya Ibu Ripka Ciptaning ini juga membawa perubahan yang nyata untuk masyarakat Kabupaten Berkualitas. Pelayanan kita adalah cerminan dari kualitas diri kita. Jadi kalau belum apa-apa udah merengut, itu juga cerminan dari kualitas diri kita. Jadi Bu Dokter Ripka ini tadi sekilas saja sudah bisa kan dengan Bapak Ibu sekalian para nakes ini, tapi beliau sekilas saja udah paham langsung. Dan talkshow ini menjadi istimewa dengan kehadiran Ibu Ripka Ciptaning. Beliau sosok yang tidak asing lagi di dunia kesehatan, karena mungkin Bapak Ibu juga sering melihat viralnya beliau ya, apalagi waktu COVID, yaitu viral sekali beliau. Terus kemudian terutama pemahaman beliau terkait pelayanan rumah sakit yang berpihak pada masyarakat. Jadi Bu Ripka Ciptaning juga punya rumah sakit yang gratis bagi masyarakat miskin ya Bu ya. Beliau punya, dan kita semua tentu berharap dapat menyerap ilmu dan masukan berharga dari beliau bagaimana membangun sistem pelayanan kesehatan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi tidak mungkin yang responsif itu hanya bupatinya saja, wakil bupatinya saja, tapi semua stakeholdernya harus mendukung, harus bisa responsif juga. Jadi saya pun nanti setelah 100 hari itu akan menurunkan tim survei dari Carta Politik, apakah pelayanan terhadap kesehatan kita sudah baik, meningkat, atau makin buruk. Ya, nanti ada surveinya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu semua minta kenaikan Jaspel dan TPP, ini bupatinya ya seneng ngasihnya untuk memberikan tunjangannya. Dari mana? Ya dari pelayanan Bapak Ibu semuanya. Sudah ramah belum kepada masyarakat? Karena keramahan Bapak Ibu semua, para nakes itu juga cerminan atau mukanya pemerintah, mukanya bupatinya. Jadi Ibu yang biasanya jutek, judes, mulai sekarang tolong diperbaiki. Senyum, sapa, salam. Nah, jangan pakai masker terus. Nggak jadi mau senyum, mau ketawa, mau melit-melit orang weruh. Bulannya melit. Maskeran, wis kudungan maskeran ya kan, serapet mungkin segini ya, gimana? Bagaimana apa pasien cepat sembuh ya? Dikira mendelik padahal lagi senyum ya. Nah itulah, tolong biar coba bagaimana nanti sentuhannya yang baik. Ya, lagi meriang, udune dilus-elus Bu, Pak, nggih. Meriang, meriang apa Bu? Tambah meriang. Apalagi rakyat yang lemah ya, tidak mampu. Ayo layani dengan baik. Selain itu, fokus kita pada hari ini juga tertuju pada upaya penurunan stunting. Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. Karena itu, sinergi dan kolaborasi antara seluruh tenaga kesehatan di puskesmas, para kader TPK, hingga kebijakan dari Dinas Kesehatan adalah kunci keberhasilan kita. Ya. Saya harap setelah 100 hari atau mungkin 1 tahun saya menjadi bupati,
ini angka stunting kita harus betul-betul turun. Siap? Siapa orang kompak? Apalagi itu dokter Heru itu kayaknya menang banyak kayaknya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rifka Ciptaning atas bantuannya dan bersedianya datang jauh-jauh dari Tangerang ke Brebes, Bu. Jadi bukan bisa lihat Brebes kayak apa. Ini nanti kita juga hidangkan makanan-makanan khas Brebes. Karena di Jakarta kan nggak ada blengong, Bu. Ini di sini ada blengong. Blengong itu perkawinan antara bebek dan entok. Jadilah blengong. Jadi di mana-mana nggak ada, hanya ada di Brebes. Semoga talkshow ini memberikan manfaat yang nyata bagi kemajuan kesehatan di Kabupaten Brebes. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, karena ini juga masih sawalan. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Talkshow profesionalisme tenaga kesehatan dan upaya penurunan stunting di Kabupaten Brebes saya nyatakan dibuka. Skorsing sejenak guna persiapan materi. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah kita bersama panjatkan tak lupa kami sampaikan juga selamat datang kepada narasumber yang luar biasa. Selamat datang juga kepada Ibu Bupati beserta Ketua Tim Penggerak PKK. Selamat datang juga kepada Bapak Asisten beserta jajaran, kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes beserta seluruh jajarannya, Kepala Puskesmas dan tim ILP di 38 Puskesmas Kabupaten Brebes. Saya selaku moderator, kebanggaan sendiri buat saya, Serina Purwaningrum, untuk memandu acara talkshow pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu, acara pada siang hari ini mengambil tema yang merupakan isu penting di Kabupaten Brebes, yaitu profesionalisme tenaga kesehatan dan upaya penurunan stunting di Kabupaten Brebes. Bapak Ibu, seluruh hadirin peserta talkshow siang hari ini, stunting masih merupakan masalah atau isu besar, masalah kesehatan masyarakat di Indonesia pada saat ini. Sekitar 45% dari kematian anak berkaitan dengan masalah gizi. Meskipun prevalensi stunting sedikit menurun, namun angka tersebut masih jauh dari target yang diterapkan pemerintah. Stunting berkaitan erat dengan nutrisi yang tidak memadai dan termasuk juga pada masa kehamilan. Yang pertama setelah melahirkan, kekurangan gizi mikro dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif. Anemia dan kekurangan gizi. Anemia dan kekurangan gizi kronis pada ibu hamil juga memberikan kontribusi besar terhadap stunting. Saat ini stunting
juga menjadi isu penting untuk isu yang selama ini beberapa tahun ini menjadi permasalahan di Kabupaten Brebes yang menjadi fokus masalah kesehatan untuk segera progres cepat diselesaikan. Dan melalui program 100 hari Bupati dan Wakil Bupati yang baru, di antaranya nakes door to door, cek kesehatan gratis, kemudian gaspol dan program-program yang lain, menjadi titik tembak upaya kita bersama dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Brebes ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengetahui lebih jauh dari kupas tuntas isu stunting ini dan juga untuk menemukan alternatif strategi. Tetapi sebelum kita mulai, Bapak Ibu, kan saya menyampaikan sedikit pantun dan mohon di komen cakepnya gitu. Makan buah leci pas kulitnya, legit manis enak rasanya. Mari kita mulai acara bersama untuk pemahaman dan mewujudkan Brebes beres bersama Mbak Mita. Mohon tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Untuk itu kita akan panggil naik ke atas panggung narasumber kita yang luar biasa, Profesor Honoris Causa Dr. Ripka Ciptani Proletariati AKK untuk naik ke atas panggung. Dimohon kepada beliau. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Bupati yang cantik, teman-teman semua, dinas, gak usah saya sebut satu persatu, ini pasti di bidang kesehatan semua. Ya, yang diundang kalau tadi saya lihat rinciannya kepala puskesmas, yang pokoknya dan lain-lain lah, tentunya yang concern di bidang kesehatan. Namun sebelum saya bicara, kalau ada yang mau dehem, mau batuk, batuk dulu. Ya, yang mau ngobrol ke depan, saya yang di belakang. Kebiasaan orang timur tuh gitu. Kalau ada yang ngomong di depan, yang di belakang sibuk ngomong juga. Atau kalau dengar bosen terus itu kode-kode bosen, suruh yang di depan berhenti gitu. Yo, bahasane wong Jawa kan pekewuh terus kon mandek itu lo aku wong Jawa juga ya. Aku ini putri Solo tapi mukaku Batak. Ya, Pak Bu moderator. Jadi saya Bu Bupati, saya bilangnya aku mesti pakaian apa? Udah terserah Ibu, biasa aja. Saya di DPR ya begini, tanya Mita. Karena saya selain politisi memang berangkatnya dari aktivis. Anak jalanan yang turun di partai dari zaman Orde Baru. Pernah ditahan, bawa bayi. Loh, saya bilang, ukurannya itu pejabat opo. Harus sasak tinggi, harus heels. Padahal menyelesaikan persoalan rakyat tidak harus dengan sasak tinggi dan heels yang tinggi. Ya, bisa dibayangkan kalau saya pakai sasak tinggi, heels tinggi, terus tiba-tiba, nah, Ibu Mega itu dulu memberi kepercayaan saya Ketua DPP Bidang Penanggulangan Bencana. Terus ada bencana, terus saya pakai bulu mata palsu. Mana bulu mata saya? Ya, kacau. Nah, sekarang di bidang kesehatan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saya mungkin lebih baik saya berjalan-jalan supaya nggak ada yang ngobrol. Hari ini saya senang banget nih, mayoritas perempuan, karena besok kita memperingati Hari Kartini. Pertama, tapi saya mohon maaf lahir dan batin. Besok Hari Kartini. Kalau banyak perempuan itu
selesai negara. Mohon maaf bapak-bapak, bukan diskriminasi. Loh benar, Ibu Mega bilang bahwa perempuan menentukan nasib bangsa ke depan. Ya nggak Pak? Bapak nggak ada ibu-ibu gimana? Iya pasti ibu-ibu lah yang hebat ya Bu ya. Kalau ada ibu-ibu ini pasti saya senang sekali. Jadi saya walaupun profesor lah, dokter lah, itu nggak penting. Tapi saya memang tidak pernah menjadi dosen, saya tidak pernah menjadi pegawai negeri. Saya nggak pernah bikin gini-gini nih, jadi nggak usah diperhatikan. Ini cuma neto-neto aja. Kok kayaknya keren gitu ya, nggak pakai makalah. Ini minta ini, Bu, ada nggak materinya? Oh, iya ya, kalau pakai pembicara tuh ada materi. Makanya saya nggak bawa apa-apa, nggak ada. Saya biasanya spontanitas apa ini di kepala saya. Saya melihat, oh persoalannya ini. Jadi nggak usah. Saya udah tahu masalahnya, cuma tadi saya bisa, Bapak soalnya saya teman bapaknya, gimana sih? Mas Indra itu teman di PDI Gowon Orde Baru dulu. Jadi masih tinggi Bu, stunting. Nasional aja 24,9, targetnya akhir 2025 harus bisa 10%. Woi harus bisa ya, 2025 10%, insya Allah. Makanya harus didukung semua. Nggak bisa bupatinya kerja sendiri kalau yang lain masa bodoh. Dan jadi ibu-ibu, kalau perempuan itu lebih berkomitmen, bukan berarti Pak jangan begitu dong lihat saya, ya kan? Nah, kalau bupati perempuan lebih jeli gitu loh, lebih apa ya, kalau perempuan lebih teliti, lebih apa, lebih memang dari sananya Bu, telaten. Perempuan bisa dalam satu waktu yang sama mengerjakan 5 hal sampai 10 hal. Itu anatominya di sana. Kalau laki-laki udah konsentrasi satu-satu. Ya, saya pernah membandingkan anak saya, sekarang cucu saya. Jadi saya punya cucu ini, Krisna laki. Mas Krisna, tolong dong Eyang, dia lagi main game. Entar dulu Eyang. Tapi kalau yang perempuan Bintang, Eyang tolong dong. Dia sambil main laptopnya, dia sambil makan, kakinya goyang adiknya yang di stroller itu, sambil dia ngerjain yang lain. Memang perempuan tuh hebat. Coba ibu-ibu tuh sambil setrika gendong anaknya, sambil telepon, tolong aku dikirim ya. Itu hebatnya perempuan. Tepuk tangan dulu buat perempuan, besok hari Kartini loh. Kalau bapak-bapak itu gajinya langsung dikasih, gua nggak mau tahu nih, urus Menteri Keuangan, perempuan di rumah. Bagaimana bayar kontrakan, listrik, anak sekolah. Perempuan itu luar biasa. Emang udah dari sananya. Coba dari mulai kita mau menikah, ya tadi dari pasangan menikah sudah diukur-ukur. Sekarang kan dulu kalau kita zaman kawin, zaman saya boro-boro diukur lengannya. Udah suka masuk kita kawin aja deh. Sekarang itu diukur lengannya 23 lah, macam-macam. Ya, terus tapi susahnya orang sekarang nih ibu, disuruh antenatal care, periksa kehamilan, dia lebih seneng mengalokasikan dananya untuk prewedding. Ya kan, kalau prewed aja, yang mana? Sampai foto-foto di pinggir jurang lah, sampai ada yang cerem-cerem. Daripada disuruh antenatal care, akhirnya itu ada yang mati 7 bulan sudah meninggal bayinya. Tapi kalau dia prewed, yang nggak punya duit juga belajar kayak orang kota, yang pernah ada prewed, ikut-ikutan prewed. Saya pernah kondangan ya, sedih juga sebenarnya ngeliatnya. Dia nggak bisa pakai fotonya di standing itu, pakai kayak baliho, spanduk, foto prewed. Kalau kita satu,
pakai 5 cc. Jutaan memperebutkan kita satu loh. Yang bisa satu itu yang sempurna mesti ada kepala, leher, ekor, dan yang paling lincah. Pertanyaannya yang lain kemana? Setelah jadi konsepsi, setelah jadi pembuahan, yang lain kemana? Ayo, kemana yang lain? Mana yo yang lain, spermanya itu yang sekian juta lebih juga. Biarnya apaan gitu. Jadi itu aja dulu yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin bisa dikembangkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rika. Aplaus untuk Ibu Rika. Bisa saya sampaikan beberapa poin-poin penting sebagai berikut. Yang pertama, bahwa sasaran stunting, intervensi stunting itu ada pada 3 sasaran, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau balita di bawah 5 tahun. Kemudian perlunya dilakukan evaluasi terhadap program makan bergizi gratis atau MBG, yaitu lebih menitikberatkan kepada sasaran 3 sebagaimana tadi sudah disebutkan, yaitu kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kemudian tadi disebutkan juga, menyinggung tentang perempuan ini, bahwa perempuan adalah tiang negara, karena perempuan adalah sosok multitasking, bisa mengerjakan berbagai macam pekerjaan. Yang di sini kemudian perempuan juga menjadi titik tombak terkait dengan percepatan progres pembangunan bidang kesehatan. Dalam hal ini mungkin untuk level Kabupaten Brebes, yaitu peningkatan peran aktif dari tim penggerak PKK. Kemudian poin penting juga ini, tadi saya mengutip sedikit dari penyampaian Ibu, yaitu terjadinya pergeseran paradigma pelayanan kesehatan dari social oriented kepada komersial atau bisnis oriented. Perlu adanya. Dan Bapak Ibu, selanjutnya akan kami buka sesi diskusi 20 menit ke depan. Kami buka sesi pertama untuk 3 penanya. Sebutkan nama, asal, dari instansi mana, dan sampaikan pertanyaan ataupun mungkin pernyataan masukan kepada narasumber. Dipersilakan untuk sesi pertama 3 penanya. Oke, Ibu yang di baris tengah. 3 ibu hamil yang sangat berisiko. Yang satu, dia hamil dengan tidak tahu suaminya, jadi ada pesta seks seperti itu. Dia sudah minum obat-obatan terlarang selama 1 bulan dan datang ke kami itu mengaku usia 16 minggu, tapi setelah kami periksa itu 20 minggu. Dan saat ini kami memberikan masukan untuk menghindari merokok dan lain-lain. Ketika saya tanya, tolong Mbak jangan merokok, dia mengeluarkan rokok 1 bungkus. Ini Bu, saya baru beli. Itu kami sangat sulit untuk memberikan edukasi yang bisa diterima dengan kondisi keluarga dia yang broken home, dia sendiri, dan alhamdulillah yang kami syukuri masih ada 1 teman yang sangat care. Saat ini kondisi dia ada di Tegal, kos sendirian, dan kami harapkan nanti rencananya persalinan mau ke Brebes. Itu yang satu ibu hamil. Yang kedua, ada 2 ibu hamil di usia 16 tahun. Yang satu sudah datang ke puskesmas, alhamdulillah dia mau ANC terpadu. Yang satu kami mengalami kesulitan karena dia menutup akses untuk jadi orang tuanya itu sangat menutupi. Kami meminta bantuan dari
kader atau masyarakat di sekitarnya itu merasa takut jika si ibu itu merasa tercemar karena hamil di luar nikah. Kami mohon arahan ibu bagaimana pendekatan kami untuk dapat bertemu dengan ibu hamil tersebut. Yang kami tawarkan yang pertama, coba minta nomor HP anak tersebut. Barangkali lewat HP kita diam-diam bisa berkomunikasi dulu. Tapi sampai saat ini kami belum bisa mendapatkannya. Jadi kami mohon, ini adalah salah satu bisa dikatakan bakat untuk terjadi stunting pada bayinya gitu. Jadi kami mohon arahan apa yang harus kami lakukan dalam kasus yang kami hadapi ini. Terima kasih dari kami. Iya. Tadi yang ibunya perokok ya, itu memang perlu orang yang dekat karena dia memang ada latar belakang broken home. Dia memang mungkin ada tujuan juga, ya udahlah mati kayak apa anak gua lahir gitu kan. Tapi kita sebagai orang medis ya harus menyelamatkan itulah. Tapi paling tidak kalau ada temannya kita yang berteman gitu, paling tidak sedikit mengarahkan. Apapun dia seorang ibu, tapi sebajingan-bajingannya perempuan kalau udah lihat anaknya lahir itu pasti dia tidak akan tega. Dia pasti akan tersentuh juga. Memang kalau belum lahir dia ada rasa benci, mungkin kalau bisa nggak usah lahir lah anak ini, atau lahir mati gitu. Jadi menurut saran saya harus ada yang orang mendekati dia menyadarkan gitu. Susah juga ya. Yang kedua yang 16 tahun itu dua-duanya, tapi udah datang puskesmas belum? Oh, yang satu belum ya, memang harus dimotivasi. Yang penting kita dari orang kesehatan tidak usah terbawa dia siapa suaminya, dia karena hubungan seks bebas lah apa, yang penting dia tidak HIV. Itu yang penting diperiksa itunya saja kalau dia bisa ya, nanti bisa diperiksa itu, jadi selamat juga buat bayinya tidak HIV. Kalau untuk hubungan nikah atau tidak, sah atau tidak, itu bukan urusan kita orang medis ya kan. Jadi ini ada sedikit cerita waktu jam persal itu diluncurkan, itu juga kan akhirnya rumah-rumah sakit kebanjiran orang melahirkan. Itu juga ribut relawan saya karena asal mengambil bawakan melahirkan. Kadang-kadang dia nggak tahu siapa juga suaminya. Kadang juga ada perawat-perawat di rumah sakit, bidan-bidan juga suka konyol juga memasalahkan. Ya ini laporan dari relawan saya. Ini Mbak ditanyain lah, surat nikah lah apa, wah aneh. Ngapain kita dokter, bidan, perawat nanyain surat nikah, itu urusan KUA itu. Terus saya di rapat komisi 9, nggak urusan kita. Kita ini nggak ngurusin yang kayak gitu, yang kita urus bagaimana nyawa ibu dan bayinya selamat. Kita jangan terbawa ke situ. Nah tadi yang anak itu juga hampir sama seperti problemnya, perlu orang yang terdekat. Memang kalau 16 tahun kita takut karena dia kan masih pintu atas panggulnya sempit, itu takutnya nanti dia problem sesar lah apa itu yang kita takutkan itu ya. Kalau mungkin stunting bisa kita kejar ketika dia lahir sampai balita, tapi takutnya kalau dia sesar, dia belum mengerti, takutnya itu. Saya rasa itu ya sebenarnya. Kali kasus ibu hamil yang tadinya waktu periksa bulan pertama BPJS-nya aktif, tapi ketika 1 bulan kemudian tahu-tahu BPJS-nya tidak aktif. Nah ini banyak sekali kasusnya seperti ini Bu. Nah sedangkan padahal dia termasuk resiko tinggi. Lah ini untuk baiknya bagaimana dalam hal masalah biaya pembiayaan untuk
kesehatannya untuk proses melahirkannya. Sedangkan untuk mengurus dari yang non aktif mengurus menjadi aktif itu butuh waktu yang cukup lama. Ada yang sampai kemarin sampai 1 tahun dah. Terus kami juga ada yang sampai 6 bulan sampai 1 tahun, itu yang paling cepat 6 bulan Bu. Nah terus kemarin ada juga yang karena terlalu lama, akhirnya dari BPJS yang saya menyarankan untuk menjadi BPJS mandiri itu Bu. Jadi dari BPJS, padahal nyon sewu ibu hamilnya ini di wilayah kami rata-rata itu kondisinya ekonominya memang menengah ke bawah. Kebanyakan beliau-beliau yang ibu hamil itu adalah buruh bawang ibu. Nah ini mohon untuk solusi terutama masalah jaminan kesehatan untuk ibu hamil, tidak hanya ibu hamil tapi untuk bayi maupun balita yang tadinya ada BPJS, ketika dia ada sakit tahu-tahu BPJS. Ini yang kami dari puskesmas juga bingung, mau kita rujuk karena dia ada masalah kesehatan tapi dia karena dicek BPJS-nya tidak aktif, artinya kita juga buah si malakama buat kami ingin menolong tapi karena masalah biaya kami juga akhirnya mikir-mikir, wah nanti kalau di rumah sakit umum tambah banyak nanti kalau dia tidak punya BPJS. Terima kasih Bu. Kenapa? Kan selagi dia masih terdaftar bisa. Makanya tadi saya bingung, aktif menjadi tidak aktif, ya kan? Terus jadi BPJS mandiri, berarti tadinya PBI. Kok PBI bisa tiba-tiba tidak ada? Kalau mandiri mungkin karena dia bayar pas gak punya duit, nah dia jadi bisa. Nah kalau PBI dia selagi belum dicabut sama negara masih terus berjalan, gitu. Coba Ibu Dinas gimana? Dari tanggapan, memang Dinas, Bu Kepala Dinas. Saya mengerti itu. Sekarang ini yang saya nggak ngerti, yang tadinya JKN atau PBI ini, kalau yang mati, yang pindah, itu udah pastilah. Ini orangnya masih ada dan masih berstatus PBI tiba-tiba dinonaktifkan. Jadi gini usulku Bu Bupati, coba ditulis berapa orang coba mau Bu Kepala Dinas ini kepada Dirut BPJS, aku yang perjuangkan. Jadi yang masih ada orangnya berstatus PBI tapi tidak tiba-tiba dinonaktifkan itu. Nanti saya telepon Pak Gufron, nggak boleh kayak gitu. Di sananya statusnya masih sama, yang di-cover oleh APBN segitu masih sama. 96,4 juta itu. Jadi nggak bisa. Kalau misalnya APBD punya uang itu bisa dialokasikan buat yang lain. Tapi yang jatah JKN ini coba berinisiatif di Bu Bupati bikin kepada yang terhormat di BPJS ini nanti aku yang telepon dia. Ini dilayangkan itu nanti aku telepon. Ya, telepon ini aku habis jadi pembicara loh di Brebes. Ada masukan kayak begini nggak boleh tuh. Nanti aku bilang begitu. Ini masukan yang temuan kan ini sama aku, jadinya juga temuan loh. Berkasus ini nggak boleh kayak gitu. Nah kalau gotong royong itu, yang BPJS gotong royong itu juga bukan yang seperti dibilang pemerintah. Gotong royong itu misalnya ibu bisa menggotongkan, misalnya nggak dapat JKN nih, nggak dapat PBI, yang PBI menggotongkan satu orang mandiri, jangan dipaksa juga satu keluarga. Pernah nggak dengar itu saya ngomong di TikTok saya tentang BPJS? Itu kalau dipaksa satu kakak itu namanya pemerasan. Jadi kalau konsep gotong royong itu saya rakar sama Menteri Kesehatan sama BPJS gitu. Kalau Anda memaksakan harus satu kakak itu pemerasan, bukan gotong royong. Gotong royong jangan Bung Karno. Oh bikin got, ada yang bisa kasih singkong, kasih kopi, kasih semampunya. Itu harusnya tanggung jawab negara semua loh. Tapi rakyat udah oke deh, katanya negara kurang duitnya. Ya kan bolak-balik si BPJS bilang tekor.
Emang BPJS dibuat untuk tekor karena hibah negara, bukan asuransi, bukan cari untung BPJS itu. Bukan, makanya si BPJS-nya gak ada ini orangnya. Kalau ada udah gue telanjangin habis nih. Kalau perlu gue telanjangin habis BPJS. Gila kali BPJS ini gajinya gede-gede loh, gajinya. Tahu nggak direksi BPJS itu gajinya 350 juta? Saya bilang, Anda 350 juta masih bisa ngeliat orang ditolak dari rumah sakit di DPR saya gitu. Saya bilang, lihat muka saya gitu. Kesel saya. Nggak boleh gotong royong ini seperti gotong royong. Saya muak dengarnya udah gotong royong. Kalau gotong royong saya bisa menggotongkan anak saya misalnya yang dari 6 yang sering sakit, yang nomor 3 itu ya udah alhamdulillah negara. Jangan dipaksa satu kakak. Nah orang gajinya cuma 5 juta, satu kakak berapa? Bayangin. Ya bayangin, itu pemerasan namanya, bukan gotong royong. Makanya si BPJS nggak ada, ini aku kesel. Tapi ini buat masukan ibu direktur, lawan aja itu si BPJS. Makanya, nah karena ini kewenangan dari pusat, bukan kewenangan Bu Bupati mengganti kan. Entah gue bilang si Gufron, kacau juga itu pengurus cabang Brebes itu. Daripada aku ngomong di koran, dia takut tuh kalau aku ngomong di koran si Gufron. BPJS tidak kompeten, mati ya. Ya, makanya bikin surat, nanti aku telepon. Aku temuan di Brebes, masa ada orang masih hidup tiba-tiba dinonaktifkan. Nah banyak itu didaftarkan, yang PBI ya didaftarkan begitu supaya jangan. Nah yang dari APBD bisa untuk yang lain yang belum bisa di cover sama itu kan bisa jadinya menghemat lah. Bisa berarti jangan dibuat semua yang kasih yang tadinya PBI tanggung jawab pemerintah pusat di take over pemerintah dari josok ape-ape bupati ini juga yang pemerintah pusat aja ya kan. Kalau perlu si Prabowo biar ganti itu si Gufron. Ya, Gufron pernah jadi rivalku soalnya Gufron. Nah jadi itu ya. Terima kasih nih ibu yang ngasih tahu. Siapa lagi ayo? Nah itu bapak tuh banyak deh. Saat mereka masukkan kita punya sistem ibu. Ketika kita cek di sistemnya ternyata. Jadi sebetulnya ada 2 hal. Makanya tadi solusinya. Yang PBI itu yang orangnya masih hidup, makanya tak suruh bikin surat dulu ya sambil berjalan nih. Saya juga sambil ngomong sama Pak Gufron supaya ini diterbitkan, jangan nanti giliran orang sakit masih belum hidup itunya BPJS-nya satu. Yang kedua UHC itu untuk orang yang belum ditanggung oleh PBI, di cover lama UHC Pemda. Begitu, itu kayak kota Tangerang kayak gitu, dewannya menyetujui kayak gitu. Jadi kayak gitu supaya sehingga kalau tadi dibilang berapa juta, di 1,6 juta aja sudah PBI, penduduknya cuma 2 juta, berarti UHC kan tinggal 4 juta, 400, berarti sok kabeh harusnya rakyat sakit siapapun. Nah itu sebetulnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28, setiap warga negara berhak mendapat pelayanan hidup sehat yang sama, titik. Jangan bikin koma sendiri. Mau kaya kayak miskin, kalau dia mau ya silahkan saja. Dengan fasilitas itu negara baru bisa memberikan itu. Pasal 34 bilang negara berkewajiban ya kan menyediakan fasilitas kesehatan untuk semua rakyat, titik. Artinya tidak boleh satu orang pun yang tidak bisa mengakses kesehatannya. Itu loh, dasar undang-undang kesehatan, dasar semua itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Makanya tidak boleh ada penolakan pasien. Nah dari mana ya itulah. Nah kalau 2 juta itu 1,6 sudah
PBI, jadi tinggal 400 yang di cover oleh UHC. Sebenarnya udah sederhana banget. Kalau tiba-tiba ada pemberdayaan, itu yang aku nggak ngerti, makanya aku mau tarung. Kok bisa sih bikin aturan sebegitu? Si Gufron begitu loh maksudku. Ya itu loh, tinggal berjalan aja sebetulnya supaya ketika ada yang sakit tidak bermasalah lagi. Orang sakit kan nggak bisa diatur kapan sakitnya apa, jangan lagi dibilang harus 12 penyakit yang di cover. Itu udah aturan BPJS itu di bawah undang-undang. Undang-undang lebih tinggi dari peraturan BPJS. Kita pokoknya berpaut pada undang-undang. Di cover negara sesuai dengan diagnosa sampai sembuh, nggak ada orang masih infus disuruh pulang, nggak ada. Itu tidak Pancasilais. Bagaimana Pancasila dibaca setiap hari tetapi masih ada orang dipulangin masih pakai infus, masih ada seorang bayi disandra rumah sakit karena tidak bisa bayar. Itu sesuai nggak sama sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab? Jangan-jangan biadab. Nah, kayak gitu loh. Jadi itu yang kita perjuangkan gitu loh Pak Direktur. Nah, jadi nanti segera itu Bu Bupati. Ini yang tadinya tidak masuk kriteria miskin, tiba-tiba dipecat jadi miskin, terus bingung. Loh, dia belum masuk miskin, sakit, siapa tanggung jawab? Tapi dia rakyat Indonesia loh. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan untuk semua rakyat. Dia rakyat. Terus dibilang, lu belum masuk di orang miskin. Nah, dia rakyat Indonesia, tetap harus kita urusin. Gitu. Saya pernah bilang sama Jokowi, Mas Jokowi waktu Anda wali kota Solo, ini. Mas Ali lawan-lawan. Waktu wali kota Solo, tugasmu 250.000 itu kau sehatkan, kau kasih pendidikan, kasih pekerjaan, itu tanggung jawab wali kota Solo. Begitu jadi gubernur Jakarta 9 juta itu harus sehat, harus sekolah, harus bekerja. Begitu presiden yang 260 juta itu, bagaimana caranya? Gak boleh lagi alasan dia belum masuk data miskin ini. Miskin versi siapa? Nanti menentukan miskin beda lagi, katanya Ubin ada TV nggak miskin. Nah TV Ripka sekarang di Komisi 7 ya. Mungkin ada singgungannya dengan industri ya Bu ya. Nah, kita masih bahas masalah BPJS. Orang yang kerja di pabrik itu biasanya orang yang kurang mampu. Nyun sewu ya, saya kata-kata kurang mampu saya bilang. Ya, kalau yang mampu mungkin jadi direktur gitu kan, seperti itu. Nah, orang yang kurang mampu pasti sebelumnya dia ikut PBI. Pada saat dia bekerja di pabrik, itu kenapa status PBI-nya itu dihilangkan dan dibuatkan jenis kartu BPJS yang dibiayai oleh perusahaan. Yang jadi masalah, kita di Brebes itu kebetulan yang kerja pabrik juga ibu-ibu atau calon ibu-ibu. Pada saat dia hamil, kemudian mendekati melahirkan, kan dengan sendirinya kemungkinan besar dia resign. Pada saat resign, karena tadinya BPJS-nya adalah dibiayai oleh perusahaan, maka dia tidak punya BPJS lagi atau non-aktif. Pertanyaannya, pada saat dia mau melahirkan, yang jadi masalah adalah kalau dia termasuk tiba-tiba menjadi ibu hamil yang resti. Sementara di Kabupaten Brebes sekarang sudah tidak non cut off lagi tadi. Nah, itu perlu diurus sekitar 1 bulan. Nah, itulah yang akan menjadi permasalahan. Kalau saya boleh usul, kalau bisa yang tadinya PBI walaupun dia kerja di perusahaan ya di PBI aja, sehingga nanti pada saat dia pun sudah tidak bekerja lagi,
itu ya tetap mesti punya BPJS yang ditanggung oleh negara. Adapun kalau misalnya BPJS mau mendapatkan pendapatan lain, kalau dia memang bekerja di situ, ya silakan dengan cara misalkan penambahan kayak yang kita PNS dan pekerja di puskesmas kan kita dapat kenapa namanya pajak ya, apa ya? Pembayaran apa? Yang 5% itu silakan, kalau mau tambahan itu yang biayai adalah perusahaannya. Jadi perusahaan pun tidak akan terbebani oleh iuran yang harus dibayarkan terhadap pekerjanya. Jadi mohon itu dipertimbangkan, karena kami yang di puskesmas juga mengalami sesuatu kesulitan-kesulitan kalau ada kejadian-kejadian seperti itu. Dan ini akan semakin besar karena kebetulan Brebes juga perusahaannya semakin banyak. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Itu yang tadi saya bilang, semua kelas 3 rumah sakit negara maupun swasta, dan swasta itu juga ada undang-undang rumah sakit yang mengatakan bahwa rumah sakit swasta wajib hukumnya 25% itu harus dialokasikan untuk kelas 3. Jadi kalau ada rumah sakit swasta tidak patuh, itu harusnya kepala dinas wajib menegur, bahkan sampai menuntut. Istilah kasarnya ini, lu boleh bisnis di negara gue, tapi ada harus kontribusi terhadap negara ini ada untuk rakyat. Jadi 25% kelas 3. Jadi kalau semua itu kelas 3 ditanggung oleh negara, siapapun, masa sih bupati mau di kelas 3 kan nggak mungkin. Tapi dia punya hak yang sama dulu untuk sehat, mau kaya, mau miskin, mau buruh, mau polisi, mau dokter, semua sama. Soalnya yang mau memanfaatkan kelas 3 siapa, mau yang baru di PHK, mau apa, tidak pernah diperdebatkan dulu. Nah itu tadi, dia bisa memakai di mana saja. Kalau nggak, di problem kita terus akan, kalau berdasarkan data nggak selesai ke depan. Wah kemarin dia PBI, tapi karena masuk kerja ditanggung oleh perusahaan, oleh perusahaannya lari, nah mati kita. Ada macam-macam itu, ngadu ke DPR itu macam-macam. Padahal BPJS itu disahkan untuk memotong panjangnya birokrasi kesehatan yang dulu ada Jamkesmas, Jamkesda, apalagi Askeskin, macam-macam, SKTM, itu kita lebur, dibikinlah BPJS untuk memotong birokrasi kesehatan. Tapi sekarang malah yang udah jadi bikin peraturan yang macam-macam. Nah, jadi ini masih perjuangan saya. Setiap ngomong menteri itu kelas 3 harus ditanggung oleh negara. Semua rumah sakit dibeli. Dihitung rakyat Indonesia ada berapa. Makanya untuk mencukupi sanksi itu, orang bikin rumah sakit swasta harus 25% kelas 3. Siapapun masuk situ. Dokter aja jadi nggak pusing-pusing juga. Masuk situ. RSUD kah, negeri kah, semua. Nah itu baru selesai gitu Pak urusannya. Kalau nggak problem kita, dulu kan itu maksudnya argumentasi mereka orang BPJS membagi supaya semua nggak PBI, begitu buruh ya penanggung, maksudnya perusahaan. Tapi perusahaan juga banyak yang nakal, bangkrut dikit lari dia pindah. Yang dari Tangerang pindah semua Jawa Tengah. Dia kebanyakan banyak Brebes. Karena dianggap ini lebih murah katanya. Dari Tangerang pindah ke sini. Soalnya ditelantarin karyawannya, demo lah guru-guru di sana. Nah kayak gini-gini jadi problem. Besoknya anaknya panas, sakit. Belum masuk BPJS. Kita juga yang kebakaran jenggot. Tapi tidak boleh tidak diurus. Ini rakyat. Ribut kita sama direktur rumah sakit. Kita untungnya teman sejawat. Udahlah hati lu di mana deh. Begitu akhirnya. Gimana kita? Udah sambil ngomong lah. Gufron kan juga dokter. Lu gimana Fon gini nih? Dia Mbak Ning ya, dia emangnya Mbak Ning. Gimana? Kita kan lebih senior, lebih tua, yang lebih jelas lebih tua lah saya. Jadi itu urusan Republik yang belum selesai. Masih banyak yang harus diperjuangkan bersama. Jangan APBN ya baur-baur yang gak jelas. Makan bergizi gratis lah apa.
anak SMA dikasih, orang kaya dikasih, udah urus rakyat ini biar sehat dulu, ya kan? Nah, jadi bikinlah Brebes sarapan bergizi, sarapan pagi, gizi seimbang. Misalnya seminggu sekali, orang hamil setiap puskesmas atau setiap posyandu bikin semua serentak, ya kan? Kita pernah bikin DPP, nih Ibu Bupati nyumbang telur asin berapa puluh ribu, saya minta tolong kita kirim, kita bikin ribuan ibu hamil di DPP. Itu gizi sarapan pagi, gizi seimbang, gitu aja. Posyandu serempak seminggu sekali. Anggarannya orang bos kondi. Gotong royong ya, jangan gotong royong, jangan kayak si BPJS. Ya, oke. Dan ini waktu sudah semakin siang, Bapak Ibu. Pukul 12.30. Saya kira masih ada pertanyaan lagi, barangkali yang mengganjal. Oke, satu lagi, Bapak dari monggo. Tetap muka dan juga langsung dihadiri oleh Ibu Bupati. Ada titipan Ibu, titipan ini dari teman-teman seperjuangan, 40% tenaga kesehatan dan pendukungnya yang di Puskesmas Brebes dari 38 Puskesmas ini sejumlah 40% adalah masih honorer atau non-nakes, Bu. Non-ASN, Bu. Ini yang kebetulan di Brebes itu tenaga non-ASN ini yang di Puskesmas itu statusnya belum, Bu. Kita bayari sendiri dari pendapatan Puskesmas, dan secara regulasi dari BKAN itu yang masuk database itu termasuk belum, bukan tidak masuk database. Jadi bukan skala prioritas, Bu. Izin kami teman-teman ingin menyampaikan kira-kira nasibnya bagaimana, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bupati nggak ditaruh di Komisi Kesehatan lagi. Kalau di situ aku bisa langsung interaktif sama menterinya, sama yang berkaitan. Kayak dulu kan mengangkat 60.000 bidan, tahun berapa itu, perawat, minta undang-undang PPNI, kita sahkan semua. Kalau saya langsung pasang badan. Sekarang ini teman-teman yang di Komisi Kesehatan kurang apa ya? Kurang berani pasang badan gitu, kurang galak. Jadi sama birokrat, sama kementerian ya santai-santai aja, tapi aku akan coba sampaikan ke teman-teman yang di komisi terkait, mudah-mudahan mereka bisa perjuangkan ya. Emang kasihan juga, kayak waktu bidan masa harus tes sama yang baru, ya kalah lah yang lama, tapi kan pengabdiannya masa nggak dihitung ya. Bidan-bidan di Sukabumi itu dapur saya naik motor, pasiennya ini pakai stagen diikat loh. Saya sampai bilang begitu, rapat itu raker. Emang itu nggak dihitung kayak gitu ya. Kalau cuman matematik apa-apa ya kalah yang baru 18 tahun. Ini udah nenek-nenek bidan. Saya anak 6 lahirnya mau bidan semua. Anak saya 6-nya mau bidan, nggak ada mas spesialis. Karena saya dulu aktivis, boro-boro bisa bayar spesialis. Makanya saya bilang bidan dan perawat itu sahabat rakyat. Ya kan? Ketika seorang pasien susah menemui dokter karena persoalan ekonomi dan geografi yang sangat jauh, dokter adanya berapa sih? Hanya perawat dan bidan lah yang bisa kita temui. Benar tuh waktu saya menyelesaikan undang-undang keperawatan, betul di dokter itu
habis meriksa-meriksa saya mau hektin. Suster Moderator mohon izin mundur diri. Terima kasih, mohon maaf atas segala apabila ada kata dan sikap dari saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kita tepuk tangan bersama atas acara pada siang hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh-oleh khas dari Kabupaten Brebes. Mudah-mudahan ini